Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sini Mami Ameliana, yang merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Prodi S1 Kebidanan semester 2. Baik, di video kali ini mungkin kita masih membahas di suhu tubuh manusia. Tetapi di video kali ini kita akan mempraktekkannya. Bagaimana aktivitas bisa berpengaruh terhadap perubahan suhu? Langsung saja ke videonya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pengaruh aktivitas pada perubahan suhu. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwa makhluk hidup perlu mengatur suhu tubuhnya melalui proses yang disebut termoregulasi, yang merupakan proses melibatkan mekanisme homeostasis yang menjaga suhu tubuh dalam kisaran normal. Homeostasis mengacu pada proses dan mekanisme otomatis yang dilakukan oleh organisme hidup untuk mempertahankan kondisi konstan yang memungkinkan tubuh berfungsi normal meskipun ada perubahan dalam lingkungan internal ataupun eksternal dari tubuh. Selain mekanisme otomatis, organisme beradaptasi melalui perilaku dan bentuk tubuh untuk menjaga kestabilan suhu tubuh. Termoregulasi diperlukan untuk menjaga suhu tubuh manusia tetap konstan. Suhu tubuh diatur melalui mekanisme umpan balik yang dikendalikan oleh pusat termoregulasi di hipotalamus. Ketika pusat suhu hipotalamus mendeteksi bahwa suhu tubuh terlalu tinggi, tubuh menerapkan mekanisme umpan balik. Mekanisme umpan balik ini terjadi ketika suhu inti tubuh melebihi batas toleransi tubuh untuk mempertahankan suhu tubuh, yang disebut dengan titik tetap atau set point. Titik tetap atau set point pada tubuh dipertahankan sedemikian rupa sehingga suhu inti tubuh dijaga secara konstan pada suhu 36,5 derajat Celcius hingga 37 derajat Celcius. Ketika suhu tubuh naik melebihi titik yang ditentukan, hipotalamus dirangsang untuk melakukan serangkaian mekanisme untuk mempertahankan suhu tubuh dengan menurunkan produksi panas dan meningkatkan pengeluaran panas agar suhu tubuh kembali pada keadaan normal. Untuk mengetahui apakah benar aktivitas berpengaruh pada perubahan suhu, mari kita buktikan sendiri menggunakan termometer ya guys. Langsung saja. Ini pas bangun sahur di jam 3:20, jam setengah 4 kurang. Ini masih ngantuk banget. Ini aku ngecek di ketiak, lalu aku tunggu sekitar 1 menitan sambil ngantuk-ngantuk. Ini lumayan lama nunggunya, soalnya termometernya murah. Ceritanya bangun sahur, bangunnya jam segitu tapi nggak sahur soalnya lagi halangan. Ini sudah, suhunya muncul sekitar 35,8. Jangan lupa dibersihkan lagi. Ini pas aku rekam lagi pas mau tidur setelah sholat tarawih, maksudnya setelah orang-orang sholat tarawih jam setengah 10-an. Ini aku cek pakai termometer yang sama di ketiakku, lalu aku tunggu sama sekitar 1 menit sambil pose-pose dulu. Ini narsis sekali anak ini. Lalu udah aku tunggu muncullah di angka 36,2 derajat Celcius. Lalu aku masukkan, oh ya lupa belum dibersihkan dulu itu, tapi nanti aku bersihinnya. Ini mau sok-sokan mau tidur. Nah ini kita langsung tidur ya, nggak jadi yang bohong ya, terus tidur. Beneran. Ini aku setelah mandi, maksudnya mandi setelah subuh. Ini dingin banget. Lalu kita cek suhunya. Maaf, aku pakai anduk di atas kepala soalnya aku nggak pakai kerudung sebagai ganti kerudung. Soalnya kita tetap memakai daster lengan panjang. Telur sekali outfitku ini. Maaf sangat emak-emak. Ini jam 5 itu di rumahku sudah ada mataharinya. Berapa suhunya? Oh sekitar 35, berapa ya? 35,2 derajat Celcius.
Setelah melakukan aktivitas-aktivitas di pagi dan siang hari, saatnya kita jogging di sore hari. Ngabuburit sambil jogging itu sehat teman-teman. Ya, sampai berkeringat begini. Tapi aku lupa ngerekam waktu aku mengukur suhuku. Di sini suhuku setelah aku ukur 37 derajat Celcius. Ya. Ini saat kelas siang. Kelas siangku sekarang masih di rumah, masih online. Ya, kita ukur dulu berapa suhunya. Ini udah sangat kumus-kumus ya, kecil sekali. Sambil kita lihat notif-notif, barangkali ada notif sesuatu. 36,5 suhunya. Iya. Eksperimen yang terakhir, kita masuk ke mandi sore. Iya, ini aku sudah selesai mandi sore, terus aku rekam. Ini aku mau cuci muka dulu. Terus aku masih memakai daster yang sama karena tadi cuma dipakai bentar aja. Terus ini mau ganti baju juga. Mau ganti baju soalnya mau keluar. Ini udah aku cek suhunya, masih nunggu, dan hasilnya berapa ya tadi, kalau nggak salah 35, berapa gitu, lupa. Sudah guys, kita masuk ke hasil eksperimennya. Setelah kita melakukan eksperimen menghasilkan hasil seperti yang di atas, bangun sahur menghasilkan suhu 35,8 derajat Celcius, tidur setelah tarawih menghasilkan suhu 36,2 derajat Celcius, mandi pagi setelah sholat subuh menghasilkan 35,2 derajat Celcius, olahraga jogging sore menghasilkan 37 derajat Celcius, lalu kuliah siang menghasilkan 36,5 derajat Celcius, dan yang terakhir mandi sore setelah olahraga menghasilkan 35,8 derajat Celcius. Kita lanjut ke analisisnya. Baik, setelah melakukan praktik, saatnya kita masuk ke analisis. Praktikum kali ini tentang pengaturan suhu endoterm, yang artinya bagaimana mekanisme pengaturan suhu tubuh yang dilakukan oleh tubuh itu sendiri agar bisa beradaptasi dengan lingkungan luar. Sistem pengaturan suhu terletak pada hipotalamus. Hipotalamus ini yang mengatur suhu tubuh manusia agar dipertahankan secara konstan dan mampu beradaptasi terhadap perubahan suhu lingkungan yang terjadi. Bila suhu lingkungan turun, maka tubuh akan memproduksi panas untuk beradaptasi kembali, dan begitu juga sebaliknya. Yang dilakukan oleh tubuh biasanya adalah dengan melakukan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah, atau vasokonstriksi, yaitu penyempitan pembuluh darah. Pengukuran suhu tubuh pada praktikum ini dilakukan pada daerah ketiak atau aksila dengan waktu yang telah ditentukan untuk dijadikan sebagai parameter, yaitu bangun sahur, tidur setelah tarawih, mandi pagi setelah subuh, olahraga, makan siang, serta mandi sore. Selain pengaruh suhu lingkungan, pengaruh aktivitas juga mempengaruhi suhu tubuh. Hal ini dilihat ketika saya tadi melakukan aktivitas yang membutuhkan energi lebih banyak seperti berolahraga. Suhu tubuh saya lebih tinggi dibanding ketika mandi pagi. Hal ini dikarenakan suhu tubuh kita mengalami peningkatan karena adanya respon energi dalam bentuk panas. Hal yang sebaliknya berlaku ketika mandi pagi. Suhu tubuh terendah terjadi ketika mandi pagi karena setelah berolahraga saya tadi beristirahat terlebih dahulu selama beberapa lama, sehingga suhu tubuh kembali ke keadaan tidak jauh dari semula. Nah, ini untuk tabel hasil praktikumnya. Oh ya, mohon maaf, aku nggak bisa nampakin mukaku karena tidak cukup di layarnya. Terus kalau tabelnya aku kecilin juga, tulisannya itu yang nggak jelas, itu udah aku besarin pun juga nggak jelas. Jadi hasil dari eksperimen tadi udah aku tabelin, dan hasilnya ini bangun sahur di jam
03, 3.20, setengah 4 kurang 10, hasil suhu tubuhnya 35,8 derajat Celcius. Dan saat mau tidur setelah sholat tarawih di pukul 21.30 atau setengah 10 malam, hasilnya 36,2 derajat Celcius. Pada saat mandi pagi setelah sholat subuh jam 5 lebih 10 menit, hasilnya 35,2 derajat Celcius. Dan saat olahraga jogging kecil, jogging tipis itu di jam 16.00, hasilnya 37 derajat Celcius. Lalu pada saat kuliah siang jam 1 siang 13.00, hasilnya 36,5 derajat Celcius. Lalu yang terakhir saat mandi sore setelah olahraga itu hasilnya 35,8 derajat Celcius. Itu. Sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Selanjutnya kita lanjut ke kesimpulan. Dari hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa saat kita melakukan aktivitas seperti berolahraga, maka akan terjadi peningkatan proses perubahan energi kimia makanan menjadi energi gerak. Proses ini menghasilkan panas dan dapat meningkatkan suhu tubuh. Di saat ini, mekanisme dalam tubuh kita akan mengeluarkan perintah agar tubuhnya berkeringat. Pada saat kita menguap, diperlukan kalor. Pada saat keringat menguap, diperlukan kalor. Kalor ini diambil dari kulit tubuh sehingga tubuh yang awalnya panas menjadi dingin dan mengembalikannya ke suhu yang optimal. Baik, cukup sekian video vlog praktikum dari saya. Sudah pasti masih banyak sekali kesalahan. Saya mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.